Perang di Ukraina baru saja memasuki babak paling kontroversial di meja perundingan. Sebuah pertemuan yang seharusnya memperkuat aliansi justru berakhir dengan kekecewaan mendalam bagi Kiev. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan mendesak Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia demi mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Laporan dari Washington menyebut pertemuan pada Jumat 17 Oktober itu sangat tegang. Di tengah permintaan senjata vital, Trump justru menolak permintaan Zelensky untuk mendapatkan rudal jarak jauh jenis Tomahawk, dan sebaliknya, mendorong gencatan senjata di garis pertempuran saat ini. Yang lebih mengejutkan, dua sumber mengungkap adanya pengaruh dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang sehari sebelumnya telah bertelepon dengan Trump mengenai proposal pertukaran wilayah. Apa dampak penolakan Tomahawk? Seberapa besar pengaruh Putin dalam negosiasi ini? Dan mengapa menyerahkan wilayah Donbas dianggap bunuh diri bagi Ukraina? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah momen kritis di Washington yang menunjukkan sinyal Asia mengorbankan integritas teritorial Ukraina demi perdamaian cepat. Kekuasaan dari Trump, gencatan senjata di garis demarkasi. Kekecewaan Ukraina memuncak ketika Trump secara terbuka menyerukan gencatan senjata segera di garis depan pertempuran saat ini. Ini kemudian diikuti oleh pernyataan serupa dari Zelensky kepada media, yang menunjukkan betapa kuatnya desakan dari Gedung Putih. Trump menegaskan kembali pandangannya di Air Force One, "Kami pikir mereka seharusnya berhenti di garis tempat mereka berada sekarang, di garis pertempuran." Sumber-sumber melaporkan bahwa pertemuan berakhir dengan keputusan Trump untuk membuat kesepakatan di mana posisi kita sekarang, pada garis demarkasi. Ketika ditanya apakah ia meminta Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbas, Trump menjawab dengan nada kurang tegas, tetapi tetap menggarisbawahi realitas lapangan, itu sudah terpecah. "Saya pikir sekitar 78% wilayah sudah diambil Rusia. Biarkan begitu dulu. Mereka bisa menegosiasikan sesuatu lagi di kemudian hari." Ini adalah pukulan strategis besar bagi Kiev, yang bersikeras bahwa batas wilayah yang diakui secara internasional adalah satu-satunya garis yang sah. Pukulan ganda, penolakan Tomahawk dan kebingungan jaminan keamanan. Bagi Ukraina, pertemuan ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan dukungan militer yang mereka butuhkan untuk menyerang jauh di belakang garis Rusia. Permintaan utama mereka adalah rudal jarak jauh jenis Tomahawk. Rudal Tomahawk adalah rudal jelajah yang memiliki kemampuan serang presisi jarak jauh, sangat penting bagi Ukraina untuk menghancurkan fasilitas logistik dan komando Rusia yang berada jauh dari garis depan. Namun, Trump menolak permintaan tersebut. Penolakan ini, meski tidak sepenuhnya bencana, jelas merupakan pukulan berat. Ini menunjukkan bahwa Washington tidak ingin mengambil risiko eskalasi lebih lanjut dengan memberikan senjata yang dapat menyerang jauh ke wilayah Rusia. Selain penolakan senjata, delegasi Ukraina juga dibuat bingung oleh gagasan Trump untuk memberikan jaminan keamanan bagi baik Ukraina maupun Rusia. Jaminan keamanan biasanya diberikan kepada sekutu untuk melawan ancaman. Gagasan memberikan jaminan kepada kedua belah pihak, termasuk pihak yang menyerang, adalah pernyataan kebijakan yang tidak biasa dan sulit dicerna. Pengaruh Putin dan proposal pertukaran wilayah. Yang paling mengkhawatirkan dari pertemuan ini adalah dugaan adanya pengaruh langsung dari Moskow. Dua sumber menyatakan bahwa mereka merasa Trump telah dipengaruhi oleh percakapannya sehari sebelumnya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. The Washington Post melaporkan bahwa dalam panggilan telepon pada Kamis, Putin mengusulkan sebuah pertukaran wilayah, Ukraina menyerahkan seluruh Donetsk dan Luhansk, dua wilayah inti Donbas. Sebagai gantinya, Ukraina menerima sebagian kecil wilayah di Zaporizhia dan Kherson, wilayah yang saat ini diduduki sebagian oleh Rusia. Proposal pertukaran wilayah ini, yang sebelumnya sudah didukung Trump di awal tahun, disampaikan secara langsung oleh pejabat AS kepada Zelensky pada pertemuan Jumat. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, bahkan disebut sebagai salah satu yang paling gencar mendesak Ukraina untuk menerima proposal Rusia. Witkoff bahkan menyinggung argumen yang pernah ia sampaikan secara terbuka, yaitu bahwa wilayah yang diminta Rusia, memiliki populasi berbahasa Rusia yang signifikan. Mengapa Ukraina menolak? Bunuh diri strategis. Dari sudut pandang Ukraina, pertukaran ini bukanlah kesepakatan damai, melainkan bunuh diri strategis. Meskipun Rusia sudah mengklaim seluruh Donbas, Ukraina masih menguasai wilayah barat Donetsk dan Luhansk yang memiliki nilai strategis penting. Salah satu pihak yang mengetahui pembicaraan itu mengungkapkan, menyerahkan wilayah barat Donetsk dan Luhansk sama saja dengan bunuh diri. Alasannya jelas, jalur pertahanan, wilayah yang tersisa di Donbas menjadi benteng pertahanan Ukraina. Jika benteng ini jatuh, garis depan akan bergeser jauh ke barat, membuat seluruh negara,
termasuk kota-kota besar, menjadi lebih rentan terhadap serangan Rusia. Moral dan kedaulatan, menyerahkan wilayah yang diakui secara internasional hanya karena alasan etnis atau bahasa adalah pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat diterima oleh Kiev. Meskipun Trump mengatakan, kesepakatan cepat sangat penting. Bagi Ukraina, kesepakatan yang mengorbankan wilayah sama saja dengan menyerah pada agresi. Pertemuan ini jelas menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan AS, dari dukungan penuh untuk merebut kembali wilayah, menjadi desakan untuk kesepakatan damai cepat yang menguntungkan posisi Rusia saat ini. Pertemuan Trump-Zelensky adalah titik balik dalam konflik Ukraina. Dengan menolak rudal Tomahawk dan mendesak gencatan senjata di garis demarkasi, Trump mengirimkan sinyal kuat kepada Kiev. AS menginginkan akhir perang yang cepat, meskipun dengan harga yang mahal bagi integritas teritorial Ukraina. Dugaan pengaruh Putin dalam proposal pertukaran wilayah di Donbas semakin memperkuat kecurigaan bahwa AS bertindak sebagai mediator yang berat sebelah, bak musuh dalam selimut. Ukraina kini dihadapkan pada dilema, menyerah pada tuntutan yang dianggap bunuh diri strategis demi perdamaian, atau melanjutkan perang tanpa dukungan senjata jarak jauh yang vital dari AS.